Bagaimana reaksi warga di Iran yang mengikuti upacara pemakaman Ismail Haniyah ini dan kapan tepatnya rencananya jenazah dari Ismail Haniyah ini akan dibawa ke Doha, Qatar? Ya, mulai pukul 9 pagi tadi waktu Iran digelar salat jenazah yang dipimpin langsung oleh Sayyid Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Dan setelah itu peti jenazah diarak di sejumlah jalan utama di Tehran yang diikuti oleh jutaan warga Tehran. Bahkan hari ini pemerintah secara resmi meliburkan warga Iran sehingga sekolah-sekolah, kampus-kampus semua diliburkan untuk memberi kesempatan kepada warga Iran memberikan penghormatan terakhir kepada Ismail Haniyah. Dalam orasi pimpinan Hamas yang berada di Iran, perwakilan Hamas yang berada di Iran, menyatakan menghimbau kepada pihak-pihak berhenti atau tidak mengeluarkan statement yang menuding Iran berada di balik pembunuhan Ismail Haniyah, karena itu akan menimbulkan perpecahan. Sementara pada saat ini di persatuan antara kelompok-kelompok perlawanan Islam dalam membela Palestina sudah begitu sangat kuat. Bahkan Dewan Keamanan Tertinggi Iran telah melakukan rapat darurat kemarin dan melakukan investigasi, menyatakan telah memiliki bukti-bukti keterlibatan Mossad dalam insiden terbunuhnya Ismail Haniyah. Sehingga kemudian Ayatollah Ali Khamenei tadi pagi setelah digelar salat jenazah memberikan instruksi langsung kepada Dewan Keamanan Tertinggi Iran untuk melakukan serangan balasan, karena Iran memiliki hak untuk memberikan serangan balasan terhadap menghukum pelaku dari kejahatan ini. Disebutkan oleh komandan tertinggi, komandan pasukan Garda Revolusi Iran, bahwa saat ini pasukan Garda Revolusi Iran telah mempersiapkan upaya penyerangan yang akan menargetkan instalasi-instalasi militer Israel di Haifa dan di Tel Aviv. Sebagaimana instruksi dari Ayatollah Ali Khamenei bahwa dalam serangan nanti hindari sebisa mungkin korban dari warga sipil. Kementerian Luar Negeri Iran juga telah menghimbau, telah mengeluarkan pernyataan kepada Qatar dan Arab Saudi, termasuk negara-negara Arab lainnya, agar tidak memberikan izin kepada Israel ataupun Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer ataupun wilayah udara untuk membantu Amerika dan Israel jika hendak melakukan serangan balik kepada Iran. Iran mengatakan bahwa jika itu dilakukan, maka Iran tidak akan menjamin akan juga turut menyerang negara-negara yang membantu Israel dan Amerika Serikat dalam hal ini. Baik, terima kasih Ismail Amin telah melaporkan langsung dari Iran. Pemirsa, meski rezim Zionis Israel menolak berkomentar, Iran dan Hamas serta sebagian besar pakar dunia menilai Israel dibalik pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Gencatan senjata ataupun pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini terjadi di tengah upaya mediasi gencatan senjata dan tercapainya persatuan Hamas-Fatah beberapa waktu lalu di Cina. Perdana Menteri Qatar selaku mediator pun mempertanyakan bagaimana bisa mediasi berhasil jika salah satu pihak membunuh pihak negosiator lainnya. Pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh juga terjadi ketika Iran mulai membuka peluang diskusi dengan Barat demi tercapainya perdamaian. Ini sesuatu yang langka terjadi di tengah ketegangan Iran dan Barat, terutama bersama Amerika Serikat selama ini. Tidak hanya kepada Palestina, baik di Gaza maupun di tepi Barat, Israel menyerang sejumlah pemimpin negara poros perlawanan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita lihat ada di Iran, Lebanon, dan juga Yaman. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun menyatakan Iran akan melakukan pembalasan atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Terlebih Haniyeh dibunuh ketika menjadi tamu negara Iran dalam pelantikan Presiden baru Iran. Sayap Gerakan Perlawanan Hamas Brigade Al-Qassam juga menyatakan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh akan menjadi peringatan bagi dunia hingga dukungan bagi Palestina akan semakin meluas. Di sisi lain, meski enggan berkomentar resmi, Menteri Rezim Zionis Israel sekaligus politik sayap kanan ekstrim Eliyahu menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh adalah cara yang tepat untuk membersihkan dunia dari kotoran.
Dan bahkan kantor media rezim Israel mengunggah foto Ismail Haniyeh dengan tanda target di kepala Ismail Haniyeh dan tulisan Ismail Haniyeh dieliminasi atau tersingkir. Setelah bertahan lebih dari 1 jam, unggahan ini langsung dihapus dari akun Facebook kantor media Israel. Pemirsa, eskalasi serangan Israel di kawasan Timur Tengah ini memicu kekacauan bahkan untuk di internal Israel sendiri. Meski mediasi gencatan senjata nampak makin jauh, Hamas tetap menyatakan konsisten memperjuangkan gencatan senjata permanen dan menghentikan penjajahan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.